Tuhan, apa kabar hari ini? Kami yakin dan percaya Bapak Ibu semua di rumah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah saat hari ini kita boleh menikmati kembali kebersamaan kita bersama Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita datang dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Dengan segenap jiwa kita datang pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita fokuskan segenap kehidupan kita hanya tertuju pada Tuhan. Kita nikmati ibadah kita pada hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh penyerahan diri pada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena cinta Tuhan yang Tuhan limpahkan atas segenap kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat kesehatan, terima kasih untuk berkat kekuatan, terima kasih untuk berkat jasmani maupun rohani yang Tuhan limpahkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu sungguh indah dan luar biasa dalam hidup kami. Hanya dengan padamu Tuhan kami tenang, hanya bersama dengan Engkau Tuhan kami boleh merasakan kedamaian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu saat hari ini. Kami mau menikmati Engkau Tuhan di dalam ibadah kami hari ini.
kami. Banyak hal yang tidak bisa kami pahami Tuhan dengan pikiran kami. Tetapi satu hal yang kami tahu Tuhan, Tuhan tidak pernah salah dengan segala rancangan-Mu atas hidup kami. Segala rancangan-Mu indah Tuhan di dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kekuatan yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup.
Tuhan, terima kasih. Kami tetap menyerahkan segenap kehidupan kami dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami apapun keadaan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami merendahkan segenap kehidupan kami, Tuhan, di dalam tangan pengasihan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, Tuhan. Kami mau memandang Engkau dengan segenap hati kami, Tuhan. Kami mau mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Rancangan-Mu sungguh indah dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
mengakhiri setiap rencana-Mu Tuhan. Hidup kami ada di dalam kendali Tuhan, dan Engkau luas bekerja atas genap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, genapi rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami mau belajar taat Tuhan, kami mau belajar setia, dan biarlah segenap kehendak-Mu boleh terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berfirman-Lah jika sebentar kami akan mendengarkan Engkau Tuhan. Bentuk segenap kehidupan kami seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Bungkus selimuti kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang sanggup merampas firman itu dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu boleh jadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, mengatur setiap langkah hidup kami, hingga kehidupan kami boleh layak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, menjadi kekuatan untuk kami boleh menjalani hari-hari kami bersama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada hari ini dalam tangan kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun kondisinya, apapun situasinya, kasih Kristus tetap ada di dalam hati kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Saya percaya semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan selalu menjaga kita, dan Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita. Dan saatnya kita fokuskan iman kita untuk kebenaran firman Tuhan. Firman yang akan memberi kekuatan bagi kita, firman yang akan menghidupi di dalam kehidupan kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 18 sampai yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Haleluya. Kebenaran ini adalah sebuah pengalaman pribadi dari seorang hamba Tuhan yang bernama Daud. Daud memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, dan ditulis sehingga apa yang menjadi pengalaman dari seorang hamba Tuhan yang bernama Daud menjadi berkat bagi kita. Ada satu hal yang perlu kita garis bawahi dan kita renungkan baik-baik. Dikatakan tadi, kemalangan orang benar banyak. Ternyata menjadi orang benar, menjadi orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan, hidup benar di hadapan Tuhan, bukan jaminan bebas dari masalah, bukan jaminan bebas dari persoalan masalah, onak dan duri. Namun ternyata justru ada banyak kemalangan-kemalangan
ada banyak kesukaran-kesukaran. Tetapi ayat itu tidak berhenti sampai di situ, namun masih ada tanda koma. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Coba kita bandingkan, saudara, dengan Mazmur 73 ayat 3 sampai yang ke-6. Dikatakan demikian, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Coba bandingkan ayat tadi dengan ayat yang baru saja kita baca. Ini sangat kontras. Dikatakan tadi kemalangan orang benar banyak, tetapi Allah sanggup melepaskan dari semuanya itu. Namun di sini dikatakan, aku cemburu. Cemburu kepada siapa? Cemburu kepada pembual-pembual, cemburu kepada orang fasik. Kenapa kita cemburu? Karena kita melihat bahwa orang-orang seperti itu ternyata mereka tidak mengalami kesusahan, mereka tidak mengalami onak dan duri, mereka tidak mengalami kesakitan, mereka tidak mengalami penderitaan. Sepertinya seperti itu. Namun pada kenyataannya, kalau kita melihat dan kita perhatikan, ini meskipun mereka berkalungkan kecongkakan dan kekerasan, sepertinya nggak ada persoalan masalah, hidupnya enak, sehingga Daud berkata, aku cemburu. Sementara orang benar banyak mengalami kemalangan. Nah, ini sesuatu yang sangat kontras. Namun ayat tadi, meskipun kemalangan orang benar banyak, ada kata tetapi. Kata tetapi itu membalik dari sesuatu yang kurang baik menuju kepada sesuatu yang baik. Contohnya begini, ketika kita sedang menghadapi persoalan masalah dan sepertinya kita tidak mampu, kita tidak sanggup, ada kata tetapi ada orang yang tidak kita kenal dipakai oleh Tuhan untuk menolong dan untuk menyelamatkan kita. Artinya ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah berkecil hati, nggak usah kecewa meskipun kita sedang menghadapi kesusahan, kemalangan, penderitaan. Namun di balik itu semua ada berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Nah, kita akan melihat ada tiga contoh yang akan kita renungkan, yang akan kita perhatikan. Meskipun tadi dikatakan oleh Daud, aku cemburu kepada pembual-pembual, dalam bahasa Jawanya itu gobos, ngibul. Kalau zaman sekarang lagi ngetrennya adalah hoax, tidak benar. Ngapain kita cemburu kepada mereka? Tukang gobos, penyebar kebohongan. Mereka orang-orang jahat yang sebentar mereka akan lisut, mereka akan binasa. Tetapi orang benar ada garansi pertolongan dari Tuhan. Contoh yang pertama, kita lihat dari kehidupan seorang yang bernama Ayub. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan begini, ada seorang laki-laki di Danau Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Aduh, Ayub memiliki tingkat kedewasaan rohani yang luar biasa. Ayub memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, pergaulan yang karib dengan Tuhan. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, dia seorang yang jujur, menjauhi segala kejahatan, dia saleh. Aduh, kurang apa? Imannya sangat luar biasa.
Ini kalau di presentasekan bahwa Ayub ini adalah manusia di atas rata-rata dengan manusia yang lainnya. Karena memiliki tingkat kedewasaan yang luar biasa. Apalagi kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8, dikatakan di situ, "Hai iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Di dunia ini tidak ada orang yang begitu saleh, orang yang begitu takut akan Tuhan, orang yang begitu jujur, dan orang yang menjauhi segala kejahatan." Artinya apa? Artinya Tuhan itu bangga, Tuhan itu tersanjung dengan kehidupan kerohanian seorang yang bernama Ayub. Apakah ketika orang itu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak ada persoalan, tidak ada masalah, tidak ada problema? Namun pada kenyataannya, coba kita lihat, ada banyak persoalan masalah yang dihadapi. Selama kita ada di dalam dunia ini, suka ataupun tidak suka, senang ataupun tidak senang, mau ataupun tidak mau, kita tidak dapat menghindar dengan apa yang namanya masalah. Masalah selalu ada. Selama kita hidup di dalam dunia ini, masalah selalu ada. Namun Tuhan memberi jaminan pertolongan bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita menjadi yatim piatu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita menjadi orang yang menghadapi persoalan masalah seorang diri. Dia selalu terlibat. Dia tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongannya bagi kita. Dia selalu tepat waktu. Meskipun kita akan tergeletak, namun ada tangan Tuhan yang menopang kita, sehingga kita tidak sampai tergeletak. Persoalan Ayub apa? Masalah Ayub apa? Ada banyak masalah persoalan. Jika Bapak Ibu saudara sekalian memperhatikan dari ayat demi ayat, yang pertama, iblis tahu, iblis sangat mengerti. Kekuatan orang percaya kepada Tuhan itu adalah ketika membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada persekutuan yang manis dengan Tuhan. Oleh karena itu iblis berusaha merampas ibadahnya Ayub. Iblis ingin menggeser imannya Ayub. Iblis ingin menggeser iman saudara dan saya. Iblis berusaha untuk menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara dirampas. Ada persoalan masalah supaya kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Justru seharusnya ketika kita sedang menghadapi masalah, ketika mungkin saat ini dalam keadaan sakit, jangan lari dari Tuhan. Justru semakin dekat kepada Tuhan. Karena di situ kita akan mendapatkan kekuatan baru. Di situ kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Namun pada kenyataannya banyak orang justru ketika ada persoalan masalah malah berkata, saya sudah setia beribadah kepada Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berbuat segala sesuatu untuk Tuhan. Namun pada kenyataannya masalahku terus ada, nggak ada gunanya. Itu salah. Harusnya justru semakin dekat kepada Tuhan, karena Tuhan sedang menguji iman kita. Jangan berkata masalah itu datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang jahat. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan Allah tidak pernah memberikan ketakutan bagi kita. Namun justru kita yang seringkali menghindar daripada Tuhan. Harusnya ketika ada persoalan masalah, dekat kepada Tuhan, supaya kita semakin intim dengan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Semakin dekat kepada Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, di situ sumber kekuatan kita beribadah kepada Tuhan, berfellowship, libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Iblis berusaha merampas jam-jam ibadah kita. Saat-saat kita sedang ada di stay di dalam rumah, sedang di lockdown, kita semakin menggunakan kesempatan ini untuk bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, persoalan masalahnya apa? Iblis berusaha untuk mengambil harta benda, kekayaan. Alkitab mengatakan, di mana hartamu berada, di situ jiwamu berada.
ini hanyalah titipan. Ketika kita mati, ketika kita dipanggil Tuhan, tidak ada sesuatu yang akan kita bawa. Manfaatkan semua apa yang kita miliki untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dinikmati. Jadi orang yang mau berbagi kepada semua orang, jangan hanya untuk diri sendiri. Ada banyak orang bertuhankan bukan Tuhan, tetapi mereka bertuhankan harta. Harta tidak bisa menyelamatkan, kekayaan tidak bisa menolong, tetapi yang bisa menolong adalah Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan. Harta itu hanyalah titipan. Bukankah kita dalam keadaan telanjang pada waktu kita lahir, dan telanjang pula pada saat kita akan kembali kepada Tuhan? Kalau dikasih pakaian yang rapi, itu yang kasih pakaian siapa? Keluarganya. Benar bukan? Bahkan semua benda-bendanya dimasukkan ke dalam peti mati. Itu keluarganya. Harta nggak bisa menyelamatkan. Dirampas hartanya. Pikirnya, oh kalau Tuhan mengambil hartanya Ayub akan memungkiri Tuhan, akan meninggalkan Tuhan. Tetapi hatinya Ayub tetap melekat kepada Tuhan. Yang ketiga, persoalan masalah, iblis mengambil anak-anaknya. Semua anak-anaknya mati. Ngeri ya, anak-anaknya mati. Bukankah anak-anak itu adalah tongkat estafet yang akan meneruskan, generasi-generasi yang akan meneruskan kehidupan kita, yang akan melanjutkan semua pergumulan-pergumulan kita. Tetapi saat ini dirampas. Pikirnya kalau dirampas anak-anaknya, linglung, bingung, cemas, meninggalkan Tuhan. Namun Ayub hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Dia yang memberi, dia yang akan mengambil. Itu semua juga titipan. Jangan kita mendewa-dewakan anak. Justru anak kita bimbing untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, dibawa semakin dekat kepada Tuhan. Yang keempat, ini yang dasar lagi. Kalau semua di lingkarannya Ayub sudah dirampas, jam ibadahnya dirampas, harta bendanya dirampas, anak-anaknya meninggal, sekarang langsung kepada fisiknya Ayub, kena sakit penyakit. Bayangkan, belum pernah saya menjumpai orang yang menderita sakit sampai menggaruk-garuk badannya dengan beling dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ayub hatinya tetap melekat kepada Tuhan meskipun dia menghadapi penyakit di dalam dirinya, tetapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Sampai-sampai istrinya berkata, suamiku Ayub, gak ada gunanya kamu beribadah kepada Tuhan. Buktinya harta benda kita habis, anak-anak kita meninggal, kamu kena sakit penyakit, kutukilah Allah. Kata Ayub apa? Janganlah kita hanya mau menerima sesuatu yang baik dan kita tidak menerima yang buruk. Kamu ini seperti perempuan gila. Akhirnya istrinya meninggalkan, kawan-kawannya juga meninggalkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Ayub seorang diri, dia tahu bahwa Tuhan sedang menguji imannya, Tuhan sedang memurnikan imannya. Jika saat ini kita sedang menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan hidup, ingat, itu bukan datangnya dari Tuhan. Tuhan sedang menguji iman kita. Tuhan sedang memurnikan iman kita. Ayub berkata, Allah sedang memurnikan imanku. Allah sedang membuat hidupku supaya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa hatiku tetap melekat kepada Tuhan. Dan Ayub sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Emas dimanapun berada tetap emas. Mau ada di dalam comberan,
mau ada di dalam tempat yang kotor, dimanapun namanya emas ya tetap emas, dan emas itu tetap akan nampak berkilauan. Jadilah emas yang siap dimurnikan. Dalam Korintus disebutkan oleh Rasul Paulus, apakah kita semak duri, kayu, atau emas? Dimurnikan dengan apa? Dengan api. Kalau emas semakin dimurnikan semakin murni. Kalau kayu dibakar habis jadi arang. Semak duri ilalang dibakar habis. Mari kita mau belajar untuk semakin bertekun di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, karena Dia Allah yang sangat mencintai dan mengasihi kita. Dia Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Allah kita, Allah yang dahsyat. Engkaulah perisaiku saat badai datang menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku akan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku ya Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bagi orang yang percaya, yang berharap, yang bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia sumber pertolongan yang ajaib. Dengan cara-cara yang ajaib, Dia akan menolong kita. Dengan cara yang tidak pernah kita mengerti, Dia akan berikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Yang kedua, contoh yang kedua adalah seorang wanita yang bernama Hana. Arti nama Hana adalah merekah, adalah bunga yang mau, bunga yang sedang mekar, atau bunga yang sedang merekah. Jika kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ketiga, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di situ. Di sana yang menjadi imam Tuhan
ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Amin. Dikatakan di situ bahwa Hana beserta dengan seluruh keluarganya dari tahun ke tahun selalu datang beribadah kepada Tuhan, menunjukkan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang senantiasa berbakti kepada Tuhan. Hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang manis dengan Tuhan, ada fellowship yang intim dengan Tuhan, sehingga hidupnya hidup yang berdampak bagi semua orang. Namun pada kenyataannya, meskipun hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup benar di mata Tuhan, bukan berarti nggak ada persoalan, bukan berarti nggak ada masalah. Namun pada kenyataannya masalah persoalan selalu ada. Yang pertama, persoalan masalah yang dihadapi oleh Hana apa? Tuhan menutup kandungannya. Ini sesuatu yang aneh. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan, senantiasa berbakti kepada Tuhan, justru Tuhan menutup kandungannya. Jika Tuhan yang sudah menutup, maka tak seorang pun yang sanggup untuk membukanya. Jika Tuhan yang sudah membuka, tak seorang pun yang sanggup menutupnya. Kalau ada orang yang coba-coba untuk melawan kehendak Tuhan, itu berarti melawan kodrat Tuhan, dan tidak mungkin tercapai, sia-sia begitu saja. Tuhan menutup kandungannya. Itu persoalan masalah. Betapa sakitnya hati seorang wanita jika sudah bersuami, lalu Tuhan menutup kandungannya dan tidak memiliki keturunan. Itu sesuatu yang sebuah aib buat dirinya. Menurut tradisi, menurut adat istiadat di sana, itu sebuah kekejian. Gak punya anak. Dan bukan itu saja, ternyata Elkanah punya istri dua yang bernama Penina. Penina selalu menyakiti, bukan dari bulan ke bulan, tetapi dari hari ke hari. Bayangkan betapa hancurnya hati seorang wanita yang bernama Hana. Madunya selalu menyakiti dari hari ke hari. Itu membuat gusar, membuat gundah, membuat dia berkecil hati, membuat dia mungkin berkata hidup gak ada artinya lagi, tidak berguna, tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Bisa saja dia lalu mungkin bunuh diri, tetapi Hana tidak. Meskipun ada persoalan masalah juga, dan suaminya juga tidak mengerti akan perasaan yang dialami oleh seorang istrinya. Harusnya seorang suami mengerti akan perasaan dari istrinya. Justru suaminya berkata, bukankah aku ini lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Ini adalah suami yang egois. Saya percaya ibu-ibu tidak suka terhadap suami yang egois, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kesenangannya sendiri, tidak peduli terhadap dirinya sendiri, cuek, acuh tak acuh. Tapi itulah kenyataannya. Elkanah meskipun dia takut akan Tuhan, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Aku ini lebih berharga daripada anak 10 laki-laki. Ini egois. Lalu apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Hana? Hana datang kepada Tuhan. Dia menangis, mengajukan peristiwa itu kepada Tuhan. Tadi dikatakan bahwa Tuhan sudah menutup kandungannya. Justru pada saat ada di rumah Tuhan, barangkali ada orang yang mendukung, mensupport pergumulan dari seorang ibu yang bernama Hana ini. Namun pada kenyataannya, seorang imam yang bernama Imam Eli, seorang imam senior, punya pengalaman segudang pengalaman, 1001 pengalaman. Justru ketika melihat wanita ini, dia katakan, engkau adalah seorang wanita yang sedang mabuk. Kenapa? Karena dia mencurahkan isi hatinya. Hana katakan, aku ini adalah seorang yang sedang bersusah hati. Aku sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Tapi apa jawabnya? Engkau adalah wanita yang sedang mabuk.
Anak katakan, anggur tidak pernah aku sentuh, tidak pernah aku meminum. Aku adalah seorang wanita yang sedang bersusah hati. Ternyata semua pergumulan, semua persoalan, semua masalah itu dapat diselesaikan dengan apa? Dengan dia berdiam diri di hadapan Tuhan. Meskipun Tuhan sudah menutup kandungannya, hati Tuhan akan tersentuh ketika seseorang itu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat kesungguhan hati. Karena Tuhan melihat kedalaman hati seorang wanita yang bernama Hana. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengindahkan pergumulan dari seorang wanita yang bernama Hana. Dan ternyata doa dari Hana disertai dengan bernasar. Tuhan, seandainya Tuhan memberikan aku seorang anak, maka anak itu akan aku kembalikan kepada Tuhan. Dan Hana menepati janji itu kepada Tuhan. Ada banyak orang bernasar kepada Tuhan, tetapi nasarnya tidak pernah ditepati. Jika kita mau sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita, belajarlah menepati setiap apa yang kau nasarkan. Ketika kita sakit, ketika kita ada persoalan pergumulan, begitu mudahnya, begitu gampangnya, begitu enaknya kita berkata, Pak, kalau Tuhan sudah mengabulkan doa saya akan saya akan terus, saudara. Tapi pada kenyataannya ketika dikabulkan, apakah saya akan, yaitu akan keluar, muncul, digenapi? Oh tidak. Habis manis sepadi buah. Lupa begitu saja. Saya sebagai hamba Tuhan sudah berulang kali mendoakan orang yang model seperti itu, tapi itu semua pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Hati-hati dengan nasar. Marilah kita belajar, ketika kita bernasar, belajar untuk menggenapinya. Maka Tuhan akan memenuhi setiap apa yang menjadi kerinduan pergumulan. Karena Tuhan melihat hati. Dan betul, Tuhan mengindahkan. Dan Tuhan memberikan seorang anak yang bernama Samuel. Dan Samuel itu dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga pisau cukur tidak akan menyentuhnya. Itu sesuatu yang luar biasa. Minta 1 dikasih 6. Dahsyat, saudara. Tadi dikatakan Tuhan sudah menutup kandungannya. Meskipun sudah ditutup kandungannya, dengan tetesan air mata, dengan berlutut, dengan bersiku di hadapan Tuhan, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan hati yang jujur, dengan hati yang lapang, menyerahkan semua pergumulan, persoalan masalah kita kepada Tuhan, maka di situ kuasa mujizat Tuhan terjadi. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Segala persoalan masalah itu hanya dapat diselesaikan dengan doa. Dengan doa, mau dengan apa lagi? 1001 macam strategi apapun, kalau itu bukan kehendak Tuhan, semua akan gagal, semua akan mubazir. Tetapi jika kita berdoa kepada Tuhan, di situ mujizat dan kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan. Tuhan mengindahkan karena Tuhan melihat hati yang hancur, hati yang mau merendahkan diri, ketulusan dan kejujurannya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenanmu yang teguhkan hatiku. Bersamamu Tuhan, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua,
kehidupan. Gak usah takut dan gak usah ragu. Bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala sesuatu, karena Tuhan yang memberi kekuatan bagi kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Jangan berkecil hati, jangan bersusah hati, bahkan jangan apatis dan jangan pesimis. Tetap optimis, tetap semangat, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dan jika Tuhan bersama dengan kita, maka semua akan terselesaikan. Jangan kita cemburu kepada pembual-pembual, tetapi meskipun kemalangan orang benar banyak, Allah sanggup melepaskan kita dari semua itu. Yang ketiga, contoh yang ketiga, kehidupan dari seorang yang bernama Rasul Paulus. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 itu menceritakan tentang seorang yang bernama Rasul Paulus. Saulus sedang menuju ke Damaskus. Untuk apa? Dia sudah memegang surat kuasa. Untuk apa? Untuk membinasakan orang-orang yang mengikut jalan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saulus namanya. Dan dalam perjalanan itu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Aku adalah Yesus yang kuaniaya itu. Padahal secara fisik Saulus tidak menganiaya Tuhan Yesus, tetapi yang dianiaya adalah orang-orang yang mengikut Tuhan, orang-orang yang percaya. Artinya orang-orang yang percaya kepada Tuhan ada pembelaan Tuhan. Amin. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dibela Tuhan. Tuhan selalu membela. Dan disitulah Saulus secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan sehingga menjadi seorang yang bernama Rasul Paulus. Dan ternyata Rasul Paulus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan setelah dia belajar, dia menjadi kesaksian yang begitu luar biasa. Dan ternyata meskipun dia hidup benar, hidup takut akan Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Itu perkataan
Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Betapa hebat dan betapa dahsyat. 2/3 dari kitab Perjanjian Baru buah karya dari seorang Rasul Paulus, dan hidupnya menjadi kesaksian yang begitu hebat, kesaksian yang luar biasa. Dia bermegah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia menderita, dia berjerih lelah. Berapa kali dia mengalami penderitaan, aniaya, berapa kali didera, berapa kali dia akan karam di tengah laut, berapa kali dipakut ular, berapa kali dia dilempari dengan batu, berapa kali dia masuk ke dalam penjara. Ternyata semakin dia mengenal Yesus secara pribadi, semakin dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, justru bukan masalah itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil dan gak ada, tapi justru persoalan masalah itu semakin ada, semakin berat di dalam hidupnya. Tetapi Allah sanggup melepaskan dari semuanya itu. Oleh karena itu jangan berkecil hati, jangan bersusah hati, tetap arahkan mata iman kita kepada Tuhan, tetap tambatkan hati kita kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Dalam bahasa Jawa itu pasrah bongkoan. Artinya kalau pasrah bongkoan, menyerahkan seluruh hidup kita secara total, kita mau diapakan oleh Tuhan, terserah Tuhan. Bukankah kita milik Tuhan? Jika kita milik kepunyaan Tuhan, maka terserah yang mempunyai, benar bukan? Saudara punya barang, dan barang itu sangat berharga. Menurut saudara, pasti saudara akan merawat, pasti saudara akan menjaga, pasti saudara akan melindungi supaya barang itu tetap aman dan terjaga dengan baik. Demikian juga pula di dalam kehidupan kita. Kita adalah milik Tuhan. Meskipun Tuhan akan membuat sesuatu yang mungkin menurut kita itu tidak enak, menurut kita itu sesuatu yang baik, sesuatu yang menyedihkan, pasti ada rencana yang baik buat kita. Yang pahit belum tentu tidak enak, yang manis belum tentu baik. Tapi setiap kali kita selalu melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang baik, itu wajar. Kita pasti mengharapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang baik itu menurut kita. Sesuatu yang baik itu belum tentu baik menurut Tuhan. Atau mungkin sesuatu yang tidak baik menurut kita nggak baik, tetapi menurut Tuhan itu baik. Karena apa? Karena Tuhan sedang punya rencana yang terindah bagi kehidupan kita. Buktinya siapa? Rasul Paulus. Penderitaan aniaya yang dialami oleh Rasul Paulus itu begitu besar, begitu luar biasa. Tetapi hatinya melekat kepada Tuhan. Sehingga di dalam Ibrani pasal yang ke-12-11 dikatakan apa? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu dia berikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dan ternyata dimulai dari duka cita, dari sesuatu yang mungkin gak enak, pahit, tetapi dibalik itu semua ada sesuatu yang manis yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sehingga Rasul Paulus juga menegaskan kembali dalam Roma pasal 8 ayat ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya penderitaan sekarang yang kita alami, duka cita yang kita alami, kita bersusah-susah, berjerih lelah yang kita alami sekarang ini, mungkin rasanya waduh gak enak, rasanya sakit, rasanya kok sepertinya gak ada yang peduli terhadap kita. Tetapi penderitaan sekarang ini penderitaan yang sangat ringan, tidak sebanding dengan berkat yang akan diberikan oleh Tuhan di suatu hari kelak bagi kita. Ada kemuliaan Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita, sehingga kita harus semakin melekat kepada Tuhan. Jangan kita hanya melihat sesuatu yang kelihatannya enak tapi sebentar, tapi akan menyesatkan. Tetapi marilah kita
tetap bertekun, berdiri lelah, tetap semangat, bergairah, dan roh kita terus menyala-nyala untuk kita terus melayani Tuhan. Karena di balik itu semua ada berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Rasul Paulus sadar betul, tahu betul bahwa apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan selama ada di dalam dunia, meskipun mengalami penderitaan aniaya, tapi dia akan mendapatkan mahkota kemuliaan di dalam hidupnya, dan itu pun juga akan kita terima. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita apa? Jika kita menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kamu dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ikut menderita. Orang yang ikut menderita akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Dalam Timotius dikatakan hal seperti itu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mungkin kita harus menderita terlebih dahulu, tapi di kemudian hari kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang sungguh sangat dahsyat. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Tinggal pilih, duka cita untuk dunia atau duka cita untuk Tuhan. Menderita untuk Tuhan, menderita untuk Tuhan menghasilkan keselamatan, masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Tapi kita menderita dalam dunia ini nggak ada gunanya. Syukur kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita, ternyata menjadi orang benar, menjadi orang saleh, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup jujur, menjauhi segala kejahatan, bukan jaminan kita bebas dari persoalan masalah. Meskipun ada berbagai macam persoalan masalah, tetapi Allah sanggup melepaskan kita dari semua itu. Perhatikan baik-baik, Allah sanggup melepaskan semua persoalan, semua anak duri, semua pergumulan, semua beban berat kita. Allah sanggup melepaskan itu semua. Jangan berkecil hati, bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan sumber kekuatan dan pertolongan kita. Di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada jalan keluar, ada 1001 macam cara yang akan Tuhan kerjakan bagi kita. Meskipun kita kehilangan akal, tetapi di dalam Tuhan kita akan mendapat kekuatan. Saat ku jatuh dan ku tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku. Ku nanti Yesus, ku nanti Yesus dalam kesunyian, sampai Dia datang dan menolongku. Saat ku jatuh, haleluya, saat ku jatuh dan ku tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku. Ku nanti Yesus dalam kesunyian, sampai Dia datang dan menolong. Kau angkatku, kau angkatku di atas gunung batu, kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menolongku, lebih dari segala kekuatan. Kau angkatku di atas gunung batu, kau angkatku melewati badai.
kita takutkan. Karena kita selalu disertai, dijagai, dipelihara oleh Tuhan. Meskipun kita menghadapi onak dan guru, di dalam Dia ada kekuatan. Mari kita sama-sama fokus, di mana kita akan berdoa kepada Tuhan. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Dia menopangku, lebih dari segala kekuatan. Dengan tangan kita berdoa, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Di balik yang gelap ada terangnya yang ajaib. Di balik duka cita ada sukacita yang besar. Silakan Bapak Ibu sekalian bergandengan tangan untuk suami istri, untuk anak-anak. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan bagi kehidupan kami. Meskipun kami menghadapi kemalangan begitu banyak, namun kami percaya Allah sanggup melepaskan semua persoalan masalah kami dan berikan jalan keluar tepat waktu. Allah tidak pernah mengulur-ulur waktu. Allah tidak pernah menunda-nunda waktu. Tangan Tuhan tidak pernah pulang panjang, dan mata Tuhan senantiasa memperhatikan bagi setiap hati kami untuk memberikan pertolongan yang ajaib bagi kami. Memberkati setiap anak-anakmu, memberkati setiap pergumulan mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati suami, memberkati istri, memberkati anak-anak, memberkati semua apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dalam hidup mereka. Allah tidak pernah tinggal diam. Allah selalu bersama dengan mereka. Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Bahkan pasukan mereka surgawimu Engkau perintahkan untuk berkemah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan nyatakan kasih kuasa-Mu atas segala kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan tetap memperhatikan kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan jamah dengan kuasa darah-Mu, sembuhkan mereka. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa mendapat kekuatan baru yang dari Roh Kudus. Tuhan Yesus menopang bagi segenap kehidupan jemaat-Mu. Demikian juga kami menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang saat ini telah Tuhan pakai untuk melayani Engkau. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan apa yang telah dilakukan. Semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak pernah dipiutang dari apa yang tadi kerjakan oleh setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan akan melimpahkan segala berkat kasih karunia dalam kehidupan mereka. Demikian juga bangsa negara kami tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, di mana saat ini sedang disibukkan dengan menghadapi krisis COVID-19. Kiranya Tuhan terus memberkati, Tuhan campur tangan, di mana sebentar kami juga akan masuk dalam new normal. Tuhan persiapan gereja-Mu supaya kami boleh beribadah tetap muka, dan kami senantiasa tetap tunduk dan taat terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang ditetapkan, sehingga kami tidak mendatangkan klaster baru, tetapi justru gereja Tuhan menjadi berkat, menjadi channel of blessing bagi warga masyarakat, sehingga mendatangkan sukacita dan sejahtera bagi warga masyarakat yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar kami akan undur di hadapan Tuhan, mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Jangan takut, jangan berkecil hati. Setiap apapun yang engkau lakukan untuk Tuhan, Tuhan pasti memperhitungkan itu semua. Setiap persembahan, setiap apapun yang telah engkau lakukan untuk Tuhan, Tuhan memberkati. Angkat kedua tangan, arahkan mata imanmu hanya tertuju kepada
fokus kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah, sukacita dan sejahtera, berkat yang sejati, berkat yang sempurna, berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Allah akan membawa engkau naik dan bukan turun. Allah akan membawa engkau maju dan bukan mundur. Maka segala perjalanan akan dibuatnya berhasil beruntung. Bahkan roh sakit penyakit, roh kecelakaan, bahaya maut dihalaukan dari hidupmu. Roh sukacita dan sejahtera Allah mengalir atas hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohon doa berkat ini penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan roh sukacita dan sejahtera Allah senantiasa menyertai sepanjang minggu ini. Hadapi semua persoalan bersama dengan Tuhan. Tidak usah berkecil hati, putus asa. Bersama dengan Tuhan pasti kita bisa. Doa kami senantiasa menyertai perjalanan kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, rumah tangga, pekerjaan apapun. Tuhan selalu ada bersama dengan keluarga Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam.